Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimekun. Hari ini gua bakal membuat konten lagi yang kali ini adalah konten yang sebenarnya gua sangat tunggu-tunggu banget gitu untuk gua buat. Nah, kira-kira konten apa itu? Ya bener banget, adalah ending anime Winter 2022. Ya jadi bahwa di musim ini emang sedikit timpang ya, gua harus akuin itu di musim ini sedikit timpang karena itu men. Kayak ini dan AOT ini sangat mendominasi di musim ini. Jadi ya banyak anime-anime lain yang sebenarnya ada potensi men, tapi yaitu karena musim ini sangat kuat ibaratnya antara dua anime itu, jadi ya gua rasa banyak orang yang nggak tahu anime lain selain dua anime itu gitu. Itu sih, jadi sangat disayangkan aja gitu, tapi ya itu no problem karena memang mereka emang deserve sih menurut gue, dan memang pantas gitu untuk terbaik gitu. Dan tetapi kalau masalah opening dan ending ini udah fair-fairan men. Jadi ini adalah dimana ini selera sih, maksudnya kayak dalam artian ada orang yang nggak suka dengan opening ending, tapi di sini di channel ini sangat diapresiasi men. Jadi makanya gue suka banget apapun itu bentuk opening ending anime, dan itu juga sudah gue lakukan di musim-musim sebelumnya untuk menentukan top ending anime atau top opening anime versi gue gitu. Nah, makanya untuk di musim ini gue akan membuat juga gitu, dan gue rasa ya bagus-bagus ibaratnya gitu di musim ini gitu. Dan ya semua sudah keluar yang pasti, dan seperti biasa kriteria gue nggak jauh-jauh beda. Jadi yang paling pertama ada lagu, yang kedua ada visual, yang ketiga adalah opini pribadi. Jadi ibarat kata kalau misalkan ada sesuatu opening atau ending yang bagus, sama-sama bagus, tapi feel pribadi gue mengatakan itu, berarti artinya ya itu berarti emang gue harus pilih itu gitu, untuk ibarat kata mereka lebih better dibanding opening yang tidak gue pilih gitu, atau ending yang tidak gue pilih gitu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke ending anime Winter 2022 versi gue. Let's go. Oke, langsung aja karena gue membuat nggak banyak, 15 lah kan, dari kemarin gue cuma buat 20, sekarang gue buat 15 aja untuk ya menentukan kira-kira ending anime apa yang pantas masuk ke posisi 15 sampai 11, dan inilah dia. Sampai 11 di situ ada Boruto. Ya gue suka banget Boruto karena endingnya pasti ya selalu beda lah ibaratnya, jadi kayak selalu unik dan selalu beda gitu, dan itu ciri khas banget sih menurut gue. Permainan warnanya itu gue suka gitu. Dan di posisi 14 ada Platinum End. Ya jujur gue kaget, gue pikir nyanyi si siapa, Aimer, ternyata beda, dan itu suaranya mirip banget kalau lu mau denger lagi. Itu suaranya mirip banget Aimer men, makanya gue kayak apa namanya ya, ini kayak Aimer gitu, ternyata bukan men, ternyata nyanyi bukan Aimer gitu. Dan ya gue suka lagunya, gue jujur lagunya gue suka banget, dan endingnya sangat klasik, gue suka gitu. Yang posisi 13 ada Arifureta. Ya jujur gue emang timnya Yue, jadi makanya gue kayak di situ ada tampilan Yue sama Hajime, gue suka banget, dan lagunya gue suka. Terus di posisi 12 juga ada Riman's Club. Mafu itu gue pikir enggak, kayaknya sih emang dia nyanyi ya, maksudnya siapa lagi Mafu kalau bukan dia kan gitu kan. Jadi makanya Mafu ini kan dulu kan pernah nyanyi di Takope juga kan, jadi makanya kayak ya ini suara dia gitu, makanya gue kayak nggak asing sama suara orang gitu, ternyata bener ini nyanyi Mafu gitu. Dan ya kaget aja gitu, ternyata di Riemann Club yang nyanyi endingnya Mafu gitu, dan gue suka gitu. Dan di posisi 11 ada Tokyo 24Q. Jadi yang gue suka dari ending ini itu selain colorful,
mereka ini nyanyinya tuh enak gitu. Jadi makanya jarang-jarang maksudnya ya gue ngerti sih Inori Minase nyanyi enak gitu loh. Tapi maksudnya kalau untuk laki kan Seiyuu laki tuh gue rasa jarang sih. Ya paling Hanae Hanae Natsuki paling yang suaranya Tanjiro paling. Shinigami Bochan sebelumnya di opening. Nah itu ya gue rasa jarang aja. Gue jarang nemu penyanyi atau seiyuu yang jadi penyanyi atau seiyuu tuh yang bisa nyanyi gitu, laki khususnya tuh. Makanya gue kayak ya gue suka gitu kolaborasi ketiga seiyuu ini gitu untuk nyanyiin sebuah lagu ending, dan gue suka gitu. Oke, itu aja. Mungkin mereka pantas dan masuk ke posisi ke-15 sampai 11. Oke, lanjut dari posisi 10 sampai 6, dan kira-kira ending anime apa yang pantas masuk ke posisi 10 sampai 6, dan inilah dia. Itulah posisi 10 sampai 6 gua. Jadi di situ ada Sumasuno Harem. Ya jujur lagunya tuh atau yang nyanyi tuh powerful man. Jadi ternyata nyanyi Esina ini nggak tahu gua pernah nyanyi pernah bawain ending atau opening anime apa. Tapi sekilas tuh mirip Mika Nakashima men. Gue bener-bener inget banget tipikal penyanyi yang powerful gitu. Jadi lebih mirip Mika Nakashima dibanding Lisa menurut gue. Jadi yang memang powerful, gue suka banget. Terus nomor 9 di situ juga ada siapa namanya? Genjutsu. Jadi gue pikir Inori Minase ngambil ending juga nih. Ternyata bukan. Ternyata nyanyi ini si Aimi men. Nah Aimi ini juga gue gak tahu nih nyanyi ending atau opening anime apa. Jadi gue suka banget suaranya. Terus juga tampilan klipnya di mana di situ Juna sambil nyanyi kan. Di situ juga ada Lisia sambil gandeng Soma kan, jadi kayak ya romantis banget sih, gue suka gitu. Terus di posisi 8 juga ada Snow Loop, judulnya sih Sua. Gue pikir karena liriknya Sua mungkin judulnya Sua, dan ternyata bener Sua gitu. Gue suka, jadi mungkin ini kayaknya sih bukan kompilasi, collab lah ibaratnya. Ya yang nyanyi seiyuu sih kayaknya ya. Gue juga nggak tahu sih. Selain lagunya enak, terngiang-ngiang juga, dan di situ juga ada momen dimana mereka bertiga tuh duduk bareng gitu. Itu sumpah tuh cute banget men. Gue rasanya pengen gitu, apa namanya, gak kuat lah ngeliat keuuan mereka bertiga gitu. Makanya gue suka gitu. Di posisi 7 ada Sonobisku. Nah finally gitu, akhirnya gue masukkan Sonobisku di posisi 7. Jadi ya enak sih, emang Akari Akase tuh awalnya tuh dia tiktokers men, dan dia dipercaya untuk nyanyi karena dia mengosplaykan Marin men, katanya sih gitu ya. Gua nggak tahu nih sejarah yang kata rumornya, dan itu enak banget men. Itu sumpah itu spesial banget men. Jadi makanya gua emang lebih seneng ngeliat klipnya Akari Akase gitu. Tapi berhubung ini anime Sonobisku, jadi gue rasa ya itu cute aja sih. Jadi kayak dimana Marin terus abis itu godain si Gojo, itu kayak ala-ala luar angkasa gitu kan. Makanya gue suka banget. Terus di posisi ke-7 posisi 7 lagi, posisi ke-6 itu ada Demon Slayer juga. Ya gue harus bilang enak banget, karena pokoknya kalau Aimer nyanyi pasti enak lah ya. Gue suka gitu. Dan itu sangat harmonik banget, dimana Tanjiro tidur sama Nezuko, Inosuke dengan dengan si siapa namanya, dengan si gue lupa yang kuning tuh. Nah terus Tengen Uzui dengan 3 selirnya, itu gue suka banget itu. Jadi sangat harmonik banget. Itulah mengapa alasan gue menyebutkan anime tadi pantas di posisi 10 sampai
Sekarang masuk ke posisi kelima sampai 2 ya, karena satu biar gue simpen. Jadi memang cukup sulit untuk menentukan posisi ini, dan ya karena memang semuanya bagus-bagus men, dari 5 sampai 1 gitu. Dan kira-kira posisi atau anime apakah yang pantas masuk ke posisi 5 sampai 2, dan inilah dia. Oke, mungkin itu alasan gue masukkan posisi 5 sampai 2. Dari situ ada Osama Ranking. Ya, mungkin gue harus jujur, ending satunya masih better sih. Emang OZ tuh gila banget. Lagunya OZ Yama tuh gila menurut gue. Jadi itu udah the best sih. Tapi bukan berarti ini jelek, bukan. Tapi lagunya enak juga, easy listening. Cuman mungkin alasan gue masukin posisi nomor 5 karena visualnya memang sedikit beda sih dibanding ending satunya, itu dimana gue ngerti ini perjalanan Boji sih. Jadi kayak ketika di ref itu gue ngeliat kayak Boji ini versus naga lah ibaratnya kan, gitu kayak bikin momen-momen Boji nanti mungkin di animenya gitu. Makanya gue suka dan gue pantas masukin posisi 5 gitu. Dan di posisi 4 ada Ledale. Ya jujur ini sebenarnya ending nggak expect men, bukan nggak suka, lebih tepatnya nggak expect. Kayak ini yang memang ending itu kan kebanyakan lagunya kan harusnya yang slow, santai, terus menyejukkan gitu kan, diiringi dengan visual yang sangat mendukung juga kan. Nah itu makanya gue bilang, itu mungkin alasan gue sih kenapa masukin Ledale nomor 4 itu, karena lagu paling enak itu ada di Ledale itu menurut gue. Ya menurut gue sih itu, dan diiringi dengan endingnya ya klasik sih, maksudnya kayak siapa namanya gue ingetnya Azusa mulu sih, si Kaina sama siapa namanya lolinya itu jalan bareng terus momen bareng, itu makanya gue suka gitu. Jadi kayak endingnya klasik aja sih, visual endingnya klasik banget, tapi yang sangat menonjol di Ledale ini karena lagunya benar-benar the best menurut gue lagunya, dan gue suka gitu. Di posisi 3 ada Akebi-chan. Jujur mungkin ini menjadi satu-satunya lagu yang menurut gua menggunakan format HD audio. Jadi kalau teman-teman belum tahu, HD audio itu suaranya itu mononya itu bergantian gitu. Jadi kadang kedengaran di kiri, kadang kedengaran di kanan. Jadi makanya saling ngoper lah ibaratnya itu. Gue suka banget sama musiknya, jadi makanya kayak beda aja dibanding lagu ending kebanyakan di Winter ini gitu. Jadi gue suka banget, apalagi sangat na 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 na, itu enak banget sih, itu refnya tuh juara sih menurut gue. Apalagi diiringin dengan visual ending yang menurut gue the best. Cloverwalk tuh gue nggak tahu, gue lagi cinta banget gue sekarang sama Cloverwalk. Jadi kayak Sonobisku oke sekarang, terus Akebi juga oke banget gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan gue hype banget sama Tokyo 24KO, jadi kayak ya gak ada yang kecewain men. Jadi bener-bener Cloverwalk musim ini the best menurut gue. Jadi tampil mereka ngebuat anime ini memang kali ini nggak main-main lagi men. Jadi gue suka gitu. Itu posisi kedua, dan di situ ada anime dari Koroshi Ai. Ya jadi ya ini sangat random sih. Jadi kenapa gue milih anime ini, jujur pertama kali gue denger ending anime ini, yang terlintas di pikiran gue cuma satu, sedih banget men. Jadi benar-benar sedih banget. Jadi gue nggak ngerti maksud. Mungkin kalau misalkan gue mungkin translatein artinya, mungkin gue bakal ngerti. Tapi ini gue benar-benar
berusaha untuk buta aja, jadi biar kalian aja gitu yang jawab nanti apakah ini bener liriknya dalam banget sama enggak. Tapi yang gua rasain lagunya ini dalam banget men, jadi makanya ini didukung sama momen ketika Song sama CTO ini tidak pernah bersatu. Nah itu kan ceritanya kan benar-benar sangat romance kan, dan itu didukung sama lagunya ini yang benar-benar sangat sedih banget. Nah makanya gue suka, gue suka banget, dan itu benar-benar sangat warming juga sih, apalagi pas bagian ref ini. Itu tuh dalam banget men. Itu gue yang nggak ngerti liriknya tuh bukan karena gue nggak ngerti liriknya terus gue nangis, enggak. Jadi ngelawak gue. Jadi itu karena memang gue ngerasa ini lagunya pasti sedih banget gitu, makanya gue kayak oke lah gitu, maksudnya sukses gitu, maksudnya sukses bikin orang yang nggak tahu artinya tapi feel-nya itu dapet, kita dapet gitu. Kan ada orang yang apa namanya, yang tidak bisa menyanyikan lagu sedih, dan itu kita tidak bisa merasa sedih gitu. Nah tapi kok misalkan ada orang yang bisa membawa jiwa ke dalam lagu itu, pasti kita bakal terharu dong, atau kita bakal sedih dong. Nah itu jadi makanya gue ngerasa ini sukses banget sih. Jadi makanya ini seiyunya ini kan nyanyi seiyu ya, maksudnya seiyu gitu. Dan gue juga baru tahu ternyata seiyunya ini dari anime Love Live, si Yoshiko apa Yoshino gitu. Nah itu menurut gue the best man. Jadi kayak salah satu gebrakan lah ibaratnya kan. Jadi selain dia ngisi suara, ternyata dia juga bisa nyanyi gitu, dan lagunya itu enak banget gitu. Dan itu gue rasa bakal jadi jadi project panjang lah ibaratnya. Jadi gue berharap semoga ketika nanti bertemu summer, spring, winter atau fall, gue berharap ada anime yang dibawakan oleh si Baika ini nih nanti. Gue rasa enak banget sih itu, asal lagunya sedih men. Semoga aja sih di next ketemu nanti di musim nanti Baika bakal nyanyiin lagu anime lagi, atau entah itu ending atau opening gitu. Gue suka lah dari anime yang gue sebutin, dan mereka pantas masuk di posisi kelima sampai 2. Oke, sekarang masuk ke posisi 1 kita, dan siapakah anime yang layak atau pantas masuk ke posisi 1 kita, dan inilah dia. Nah, itulah dia alasan gue memilih Attack on Titan final season part 2. Karena apa ya men ya? Ini menurut gue endingnya cukup sempurna, menurut gue cukup sempurna. Jadi kita coba bahas lagunya dulu men, sebelum gue bahas visual endingnya. Jadi memang ini kan nyanyikan Ai Higuchi men, dan itu dia, gue nggak tahu sih apakah dia punya album banyak apa, gue nggak tahu. Jujur gue buta. Tapi yang dia pernah ngebawain lagu anime dari Yami Shibai. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Yami Shibai itu kayak semacam film horor nggak salah, tapi di musim ini ada, tapi Yami Shibai 11 men, dan beliau nyanyiin Yami Shibai 5 gitu. Jadi nggak banyak, cuma AOT sama Yami Shibai aja gitu. Dan menurut gua ini salah satu resiko yang yang AOT ambil, dan itu sukses gitu menurut gua. Jadi gini men, kan ini pendapat gue aja sih. Jadi kan kebanyakan kan kalau misalkan anime-anime yang cukup besar, atau misalkan anime yang potensinya besar, itu pasti kan mereka kan membawa atau misalnya mempercayakan orang-orang yang besar lah ibaratnya. Contoh lah kayak Lisa, jangan ketinggian Lisa, kayak misalkan Mbak Nonok lah ibaratnya, Mbak Nonok atau si Air Aoi atau Mika Nakashima gitu kan. Makanya banyak seperti itulah kasusnya gitu. Tapi di sini muncul nama Ai Higuchi yang orang-orang tidak tahu gitu. Dan disitulah AOT ini berani ngambil penyanyi tersebut, dan itu sempurna menurut gue. Jadi makanya ini nih gue yakin Ai Higuchi ini bakal sukses lah ke depannya gitu. Karena nanti ketika dia ini ngebawain lagu banyak anime ibaratnya gitu kan, nanti di musim selanjutnya, entah itu di musim spring, summer, atau fall, itu nanti bakal menjadi magnet. Ibaratnya magnet ketika lu nanti nggak punya tontonan di musim selanjutnya, itu bakal jadi
tolak ukur lu untuk mengenang lah, ibaratnya mengenang, dan itu mungkin menjadi anime yang bakal lu tonton nantinya. Ngerti nggak lu maksud gue? Jadi kayak kan gue inget, gue tahu nih, wah ternyata di musim spring ini nanti ada satu anime, misalkan gue ambil contoh, misalkan siapa namanya, Spy X Family nih, ternyata nyanyi endingnya Ai Higuchi lagi nih. Nah berarti kan orang-orang yang pernah nonton AOT pasti otomatis bakal suka juga dengan Spy X Family. Kenapa? Karena itu ada faktor di mana Ai Higuchi yang nyanyi endingnya gitu. Nah itu maksud gue. Jadi gue rasa itu salah satu suatu hal yang berani sih yang dilakukan oleh produser AOT, dan pastinya ya gue thank you banget sih, maksudnya gue menemukan sesuatu penyanyi yang ternyata enak banget gitu, gue suka gitu. Itu yang pertama. Nah ini untuk yang kedua, jadi tentang visual animenya men, jujur. Jadi pikiran gue tuh cuma dua, jadi antara endingnya ini war-war aja atau endingnya ini bakal santai gitu kan. Dan ternyata mereka ngambil sesuatu hal yang santai, jadi santai tapi sedih men lagunya men. Jadi makanya ini balance sih menurut gue. Jadi openingnya war, endingnya santai, dan itu kayak apa ya, gue bilangnya itu kayak mewakili perasaan Eren men. Mungkin kalau orang yang baca manga ini jujur mungkin nggak, kalau gue kan baca manga men, jadi gue ngerasa bahwa implementasinya gue terhadap terhadap nih ending anime ini bener-bener sempurna banget gitu. Jadi kayak dimana ini perasaan Eren banget nih. Jadi ini bener-bener ending ini nih perasaan Eren banget. Jadi dimana di awal sampai di akhir itu kayak beranggapan lo di awal itu kayak dia ini masih terjebak di dalam dinding men. Itu gue paham banget sih maksudnya penggambarannya gitu. Tapi untuk detail-detail kecilnya mungkin ada yang lebih pantas lah, atau maksudnya ada yang lebih jago lah dalam ngebahas ini gitu. Tapi cuma gue bahas garis besarnya aja gitu. Jadi di awal tuh kayak Eren itu masih terjebak dalam dinding men. Jadi kayak masih rasa takut, terus masa cemas, bingung gue harus gimana. Tapi ketika masuk Sekai wo itu sumpah tuh keren banget sih menurut gue. Jadi kayak tiba-tiba bunganya berwarna semua. Jadi seakan-akan Eren ini bebas. Bebas ini bukan berarti bebas dari Titan, bukan. Tapi bebasnya ini dalam artian bebas dalam dia ini memegang idealismenya dia gitu. Mungkin itu aja video dari gua, dan selamat buat sekali lagi Attack on Titan final season part 2 yang memang sangat disepet banget untuk musim ini. Kalau misalkan teman-teman punya versi sendiri 10 besar, 3 besar, atau satu aja, isi di komentar ending terbaik apa versi kalian di winter ini. Dan pastinya jangan lupa subscribe biar gue makin semangat dalam membuat video lainnya. Dan juga kalau misalkan ada teman-teman yang mau donasi atau mau traktir gue, lihat aja di linknya di deskripsi. Berapapun itu gue thank you banget kalau misalkan teman-teman mau ngebantu. Dan pasti jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di video gue selanjutnya, dan bye.